Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan program saya terkait tugas pengembangan kompetensi guru PJOK, yaitu tugasnya RTL, rencana tindak lanjut. Di sini saya memilih program Pokucuta. Nah, Pokucuta itu sendiri singkatan dari potong kuku dan cuci tangan. Nah, untuk sasarannya itu semua peserta didik di SDN Dabasa 3 dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian program ini saya susun sendiri karena ini tugas individu bukan tugas kelompok, jadi saya diberi tugas untuk membuat satu program yang sifatnya itu jangka panjang. Misalkan kalau teman saya itu ada yang membuat program JJS, kemudian ada yang membuat program senam pagi. Kalau di SDN Dabasa 3, alhamdulillah JJS dan senam pagi itu sudah berjalan programnya Ibu. Untuk JJS-nya sendiri 1 bulan sekali di hari Jumat Minggu terakhir. Untuk senamnya, senam pagi itu kami laksanakan di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Sabtu. Untuk hari Senin karena upacara dan hari Jumat mengaji Bapak Ibu. Nah, latar belakang sendiri dari program Pokucuta ini yaitu dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang berpihak pada peserta didik. Penting bagi guru PJOK untuk memberikan ruang bagi peserta didik untuk menyuarakan pendapatnya, membuat pilihan, dan memiliki kepemilikan atas proses belajar mereka. Program Pokucuta ini atau potong kuku dan cuci tangan dirancang untuk mempromosikan dan mendorong suara, pilihan, dan kepemilikan, yaitu voice, choice, dan ownership kepada peserta didik. Kemudian program ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan fisik dan kesehatan, sehingga mereka merasa lebih bertanggung jawab dan bersemangat dalam proses belajar di sekolah. Nah, lanjutannya di sini ada pilihan, suara, dan kepemilikan. Yang pertama itu pilihan atau choice, yaitu siswa dapat memilih guru yang ingin membantu memotong kuku peserta didik tersebut. Misalkan jika kelas rendah, kelas 1, kelas 2 bisa memotong kuku sendiri, itu nanti akan dipandu oleh guru kelasnya. Begitu. Kemudian yang kedua, siswa dapat memilih tempat cuci tangan sendiri sesuai keinginan peserta didik. Kan tidak harus ditentukan Bapak Ibu, harus kelas 6 harus cuci tangannya di sini. Nah, itu terserah pilihan peserta didik sendiri. Kemudian untuk yang nomor 2, suara atau voice, peserta didik dilibatkan dalam perencanaan program serta memberikan mereka kesempatan untuk menyuarakan ide dan pendapat mereka serta merasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Jadi program ini tidak hanya saya buat sendiri, nanti saya sosialisasikan juga kepada peserta didik, mungkin bisa sebelum senam pagi atau setelahnya. Kemudian yang ketiga, kepemilikan atau ownership. Peserta didik bertanggung jawab atas berbagai aspek pengelolaan program potong kuku dan cuci tangan seperti tempat cuci tangan yang akan mereka gunakan serta meningkatkan kesadaran praktek kebersihan diri sendiri dan hidup sehat. Nah, tujuan Pokucuta di sini yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya gaya hidup sehat. Kemudian mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan manajemen proyek. Yang ketiga, memotivasi peserta didik untuk menerapkan konsep kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, membiasakan peserta didik untuk berpikir kritis dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah terkait kesehatan dan kebugaran. Nah, kemudian di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar yang ada di sekolah. Strukturnya itu sendiri terdiri dari 1 penanggung jawab kepala sekolah, kemudian ketua program itu guru PJOK yaitu saya sendiri, kemudian tim pelaksana, peserta didik, guru lain yang relevan, dan orang tua.
kita juga melibatkan orang tua. Karena apa? Karena biasanya kelas 1-2 itu kan ada yang masih manja ya Bapak Ibu ya, sama ingin ditemani orang tua dan segala macam. Jadi kita juga melibatkan orang tua. Kegiatan rutin, aktivitas potong kuku dan cuci tangan sesuai dengan jadwal. Nah di sini jadwalnya saya adakan 1 bulan sekali, sama seperti JJS dan senam. Sebelum JJS ya, kan biasanya senam ya Bapak Ibu ya. Jadi teknisnya setelah senam kemudian JJS biasanya kan ada bazar. Nah jadi sebelum bazar kita lakukan kuku dan cuci tangan itu. Jika memang, bagaimana jika ada peserta didik yang sudah potong kuku, boleh langsung di skip. Kita bisa langsung ke cuci tangannya. Jadi program ini berjalan 1 bulan sekali. Kalau direncanakan 1 minggu sekali, saya kira nanti anak-anak bosan ya. Nah, jadi saya adakan 1 bulan sekali dan waktunya juga bersamaan dengan waktu. Jadi maksud saya 1 kali jalan. Tidak ada program ini di hari lain. Jadi untuk mempersingkat waktu istilahnya begitu. Kemudian untuk mitra, di sini ada orang tua peserta didik, ada peserta didik sendiri dan komunitas belajar sekolah atau KBS. Lini masa program Pokucuta. Tahap pertama yaitu konsultasi bersama kepala sekolah terkait program Pokucuta sendiri. Beberapa hari lalu saya sudah berkonsultasi dengan ibu kepala sekolah. Kemudian tahap 2 melakukan sosialisasi dengan rekan sejawat terkait program ini. Nah, untuk sekarang saya masih masuk di tahap 2, masih sosialisasi bersama rekan sejawat. Kemudian tahap 3 berdiskusi dengan peserta didik terkait voice, choice, dan ownership. Itu nanti yang akan saya sampaikan kepada peserta didik, mungkin bisa pagi ya, sebelum senam atau setelah senam. Untuk tahap yang keempat, pelaksanaan program Pokucuta itu sendiri. Jadi nanti pelaksanaannya di akhir bulan setelah JJS. Yang terakhir tahap 5 melakukan evaluasi dan refleksi terkait program Pokucuta. Nah, di sini refleksi ini nanti ada bisa dari siswa, bisa dari beberapa rekan sejawat juga. Jadi setelah ini mungkin saya bisa minta bantuan kepada Bapak Ibu. Ya tidak semua nih, mungkin hanya beberapa untuk merefleksi bagaimana kegiatan saya. Begitu. Nah, ini pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini aset-aset yang ada di UPTD SPM SDN Dabasa 3. Yang pertama itu aset manusia, yaitu aset manusia terdiri dari Bapak Ibu guru sendiri, kemudian peserta didik itu sendiri, dan atau Bapak Ibu guru kelas yang lain. Kemudian aset politik itu ini kepala sekolah yang memberikan apa ya, seperti memberikan motivasi, itu termasuk juga dalam aset politik. Kemudian aset fisik terkait sarana dan prasarana yang ada di SDN Dabasa 3, seperti misalkan tempat cuci tangan itu sendiri, kita kan sudah lengkap ya, tempat cuci tangan ada di setiap kelas. Kemudian aset sosial ini kita bisa bekerja sama juga dengan orang tua yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian aset finansial ini terkait dengan pendanaan untuk pembelian sabunnya, itu didanai dari dana BOS sekolah. Dengan aset-aset tersebut, program potong kuku dan cuci tangan ini diharapkan akan berjalan dengan baik dan dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi di program ini untuk jangka panjang ya Bapak Ibu, sudah seperti yang sudah berjalan JJS dan senam pagi. Jadi ini untuk program jangka panjangnya. Kemudian rencana evaluasi, di sini ada metode pengumpulan data melalui survei dan observasi. Kemudian pihak yang dilibatkan yaitu KBS atau komunitas belajar sekolah dan peserta didik. Nah, ini kemungkinan tantangan yang akan saya temui nanti di depan. Yang pertama itu keterbatasan fasilitas dan alat. Nah, keterbatasan fasilitas ini bisa menghambat pelaksanaan kegiatan. Motivasi peserta didik, tidak semua peserta didik memiliki motivasi yang sama dalam berpartisipasi dalam kegiatan ini. Yang ketiga, kolaborasi dengan komunitas.
tantangan dalam koordinasi dan kolaborasi dengan mitra komunitas. Kemudian waktu dan jadwal itu menyesuaikan kegiatan dengan jadwal sekolah dan kegiatan peserta lain, kegiatan lain peserta didik yang saya sampaikan tadi. Jadi saya memilih waktunya sesuai dengan JJS dan senam sebelum JJS itu, jadi sekali jalan, waktunya tidak berbeda-beda, jadi untuk mempersingkat waktu. Nah, ini nanti dokumentasi yang saya yang hari ini ya Bapak Ibu ya, belum saya sematkan. Nah, terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu ya. Oke, monggo Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida, yang ingin saya tanyakan terhadap program Koku Cuta tadi ya, terkait dengan pengadaan potong kuku dan sabun cuci. Tadi Bu Ika mengatakan itu diambilkan dari dana BOS. Seandainya di sekolah kita ini kan setiap kelas adanya paguyuban. Bagaimana dan apakah tidak boleh jika paguyuban tersebut setiap kelas mengadakan sendiri untuk sabun cuci dan alat potong kuku tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Desi. Untuk pertanyaannya, bagaimana jika tidak didanai dari dana BOS? Boleh, itu boleh. Nanti programnya bisa saya ganti, itu didanai dari paguyuban sendiri, untuk sabun dan potong kuku. Dan potong kuku mungkin tidak semua, Bu Desi. Jika ada yang punya di rumah, boleh dibawa. Kemudian ketika selesai boleh dibawa pulang kembali. Atau satu kelas mau dibelikan satu kelas gitu. Paguyuban. Jadi ditaruh di kelas itu sebagai aset. Oke, monggo, boleh. Seperti itu juga boleh. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Lili? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya tentang diseminasi ini, apa tujuan diadakannya diseminasi PKG PJOK ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Tujuan diadakannya diseminasi PKG PJOK ini yaitu memberikan bekal kepada guru PJOK dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, itu secara relevan, secara aktif, kemudian menyenangkan juga. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Boleh tanya lagi, Wida? Monggo Bu Desi. Untuk program Koku Cuta sendiri, itu yang saya tanyakan tadi itu anak-anak kalau kelas 1 kan jelas dibantu, berarti itu kan anak-anak potong kuku sendiri, ataukah selama ini kan terkadang dari guru itu hanya ketika mau masuk ke dalam kelas, biasanya entah itu hari Jumat, anak-anak itu kan menunjukkan kukunya, terkadang ada yang panjang, kemudian gurunya, oh ini panjang misalkan, tolong ya besok dipotong. Nah, dalam kegiatan ini di sebulan sekali, apakah itu anak-anak itu memang harus ketika kukunya panjang harus potong sendiri-sendiri, ataukah dibantu oleh gurunya? Sedangkan di dalam kelas itu kan siswanya cukup banyak, mungkin kalau memang satu, saya rasa cukup lama memakan waktu. Mungkin bisa dijelaskan misalnya. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Bu Desi, ini kan bagaimana anak kelas 1 dan kelas 2 tadi sudah saya jelaskan. Itu ada di pilihan yang pertama, yaitu siswa dapat memilih guru yang ingin membantu. Bagaimana kalau gurunya hanya satu? Makanya saya di sini melibatkan ini dia, mitra kita, yaitu orang tua peserta didik. Jadi saya melibatkan peserta didik. Itu juga masuk dalam aset sosial tadi. Nah, jadi kan tidak mungkin anak kelas 1 itu memotong kuku sendiri, takut berdarah atau bagaimana ya. Nah, jadi kita libatkan
wali murid beserta didik itu sendiri. Jadi mungkin bisa dibantu. Kalau yang sudah bisa sendiri, alhamdulillah. Terus bagaimana yang sudah potong kuku dari rumah, ya tidak perlu dipotong kuku lagi di sekolah. Begitu. Bagaimana Bu Desi? Ya, berarti yang itu potong kuku sendiri. Kalau yang kelas 3 sampai kelas 6 potong kuku sendiri. Kalau untuk yang khusus kelas 1 2 karena masih baru belajar nih, jadi kita adakan kerjasama mitra dengan wali murid beserta didik itu sendiri. Begitu. Nih, terima kasih Bu Desi. Mungkin begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan sudah mengganggu waktunya Bapak Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.